balik lagi bersama gue Sadrina Evanelia dan juga ada Albi Pratama di sini. Halo, apa kabar semuanya? halo juga semuanya. Nah, ini kita akan ngebahas soal MotoGP Italia 2024. Dimana kalau kita lihat tadi ya, ini Peko baknya ya bener-bener kuat banget ya. Apalagi tadi kita juga udah menyaksikan sendiri gitu ya, livery terbarunya nih, livery baru yang memang buat apa ya, dukungan Ducati gitu ya untuk timnas bola Italia gitu yang akan bertanding di Piala Eropa. Nah, untuk balapannya sendiri, tadi kalau Albi melihatnya seperti apa, Bi? Wah, soal balapannya sendiri emang agak-agak nggak ketebak ya, Drin ya. Kalau misalnya kita lihat tadi jalannya race itu dari pertama, memang mulai agak seru pas start lah. Selalu biasa kalau misalnya kita start mulai itu kan belum bisa ketebak siapa yang akan mengisi posisi paling terdepan. Dan ternyata Peko dari awal balapan dia start di posisi kelima, walaupun harusnya di posisi kedua, tapi gara-gara kena penalti di sesi practice, gara-gara dianggap atau dinilai menghalangi Alex Marquez kemarin, tapi dia tetap bisa membuktikan bahwa saat ini dia adalah salah satu rider terkuat di grid MotoGP. Nah, uh, pada saat jalannya balapan sendiri, kalau misalnya gue melihat awalnya agak terasa monoton gitu ya, dari awal mulai sampai ke akhir, minim aksi susul menyusul gitu. Kalaupun ada, kita lihat sempat ada fight antara Pedro Acosta buat merangsek ngambil posisi keempat yang ditempati Marc Marquez gitu. Tapi uh, tidak begitu sengit dan tidak begitu lama, tapi rombongan satu 2 3 4 Ducati semuanya, mulai dari Betul. Pecco, lalu juga ada Jorge Martin, ada Enea Bastianini, dan ada Marquez langsung ninggalin dengan gap yang cukup jauh dengan posisi kelima Pedro Acosta yang pakai KTM. Dari situ mulai 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 apa ya, ngerasa kok ini begini gitu ya, kok ini monoton, kayak Marquez nggak kayak biasanya yang tiba-tiba dari posisi 14 atau 13 start ini bisa kedua, tapi ini dari awal tuh di posisi keempat aja, nggak banyak menyerang kayak masih wait and see. Tapi ternyata di lap ke-18 Marquez ini mulai nyerang Bastia dan akhirnya bisa tersusul gitu. Tapi nggak lama di lap ke-22 tadi kalau kita lihat bareng-bareng juga, akhirnya Bastia ini balik menyerang Marquez dan bisa ngambil alih posisi ketiga, direbut kembali. Dan dari situ kayak ayo dong, yaudah nih, semoga Enea bisa mempertahankan posisi, walaupun sebenarnya juga pengennya Marquez bisa naik podium gitu, karena kan kebetulan kita berdua memprediksi kalau di Mugello hari ini yang akan podium adalah Pecco, Martin dan juga Marquez gitu kan. Tapi karena ngelihat Enya lagi semangat banget dan juga lagi pakai special livery gitu ya, kayak punya harapan nih, kayaknya kalau misalnya Ducati Lenovo yang lagi pakai special livery, dua-duanya orang Itali, balapan di home race dengan special livery, berharapnya dua-duanya masuk podium. Dan itu benar-benar terjadi di lap-lap terakhir yang akhirnya Enea Bastianini seperti mempecudangi Jorge Martin gitu ya, setelah kemarin di sprint race disenggol gitu, kayak balas dendam nih, aduh Martin, gue bisa nunjukin ke lo, gue bisa ngunggulin lo. Dan ya bisa lihat tadi pada saat setelah finish di wawancara, Jorge Martin tampangnya juga senyum-senyumnya senyum-senyum kecut gitu ya, nggak terlalu lebar, nggak terlalu terbuka, kayak masa sih gue kalah sama Enia nih, yang mana nih tahun lalu dia eh, nggak bisa menjadikan posisi Martin akhirnya buat masuk ke Ducati Lenovo. Dan tahun ini akhirnya kan ada isu kalau Jorge Martin mau masuk Ducati Lenovo, tapi harus gigit jari nih gara-gara Enea Bastini yang mengungguli Martin di Mugello kali ini. Jadi jalannya race walaupun sempat agak monoton, mulai panas di akhir-akhir ini bisa kasih hiburan. Dan kemenangan Pecco juga menunjukkan bahwa dia tetap unggul di home race-nya dia di Mugello dengan sambutan yang begitu luar biasa. Dia juga apa, selebrasinya juga terus-menerus tadi ya, nggak nyampe-nyampe ke titik podium ataupun parfirme gitu. Gitu sih Din kalau yang gue lihat, Din. Kalau Ya, Sadrina betul banget. gimana Din? Hmm. Nah, kalau gue tadi sebenarnya gini ya, berharap ada salip nyalip ya antara si Pedro Acosta sama Marc Marquez, tapi ya ternyata cuma sampai di situ aja gitu, sampai akhirnya si apa Pedro Acosta malah ke belakang gitu kan ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya bukan cuma soal Peko yang dari posisi start 5 sampai akhirnya dia nyodok gitu mendapat satu ya posisi satu. Gue sih terkesan sama si Enya Bastian ini nih karena manuvernya lumayan karena eh, 3 lap terakhir atau 2 lap terakhir ya tadi sampai ke last lap itu benar-benar sih dia mengerahkan sebuah kemampuannya ini manuvernya juga sama Jorge Martin sampai itu kan pas banget di final corner ya di final corner pas last lap itu benar-benar ya mereka apa namanya ya tipis banget sebenarnya Jorge Martin ada agak ke belakang gitu Bi. Nah
Nah, kalau kita lihat kan ini udah ada semua Ducati ya, ada Pecco Bagnaia, ada Elia Bastianini, ada Jorge Martin, dan ini kan sebenarnya juga GP24 ya semua, kalau nggak salah ya, Bi. Ini koreksi ya. Cuma Marc Marquez doang nih di GP23 gitu kan. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya teknisnya atau secara motornya, ini juga apa ya kayak berpengaruh nggak sih Bi? Kayak misalkan si Marc Marquez tuh sebenarnya kan pengen banget nih punya motor pabrikan gitu ya. Nah, kalau untuk Albi melihatnya kayak gimana untuk yang bisa jadi kayak misalkan kayak gue tuh ngototnya pengen GP25 gitu untuk yang Marc Marquez atau gimana Bi? Oke, benar, Drin. Nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu dikoreksi, karena memang benar tadi Sadina bilang bahwa Ducati Lenovo dan juga Prima Pramac Ducati itu menjadi tim prioritas dari Ducati untuk mendapatkan motor terupdate ya di tahun 2024, yaitu dengan Desmo Sedici GP24. Dan Marquez ini bisa dibilang sebagai salah satu pengguna GP23 yang paling unggul, yang paling moncer di antara empat orang ataupun empat rider pengguna GP23 lainnya kan. Selain Marc Marquez ada Alex Marquez, juga ada Fabio Di Gia, dan juga ada Marco Bezzecchi gitu. Nah, bisa dibilang tiga rider yang pakai Ducati GP23 lainnya tuh kayak melempem gitu. Kita lihat Marco Bezzecchi yang tahun lalu cukup berprestasi, bisa merangsek ke posisi tiga besar atau bahkan tiga besar kalau nggak salah. Ini di tahun ini kayak melempem gitu. Padahal motor yang dipakai oleh Bezzecchi, oleh Marc Marquez, dan juga oleh Alex Marquez dan Fabio Di Gio itu sebenarnya hampir sama gitu. Dikembangin di tahun 2002, akhir 2022, dipakai di tahun 2023, dan itu juga yang mengantarkan Pecco Bagnaia menang di uh, musim 2023 kemarin. Nah, kalau misalnya Marquez dengan skillnya dia, dengan talentanya dia menggunakan GP23 dan menjadi satu-satunya yang unggul di antara pengguna GP23 lain, dan bahkan mengungguli pengguna GP24 katakanlah Enea Bastianini nih gitu. Beberapa race kemarin kan Enea Bastianini nggak masuk podium, tapi tiga race berturut-turut apa namanya Marquez ini bisa naik podium ya, mulai dari di Jerez, lalu juga Le Mans, yang terakhir di Catalunya. Itu membuktikan bahwa Marquez bisa beradaptasi, motornya juga mungkin cocok juga dengan Marc Marquez, tidak ada masalah, berbeda dengan tiga rider GP23 lainnya. Nah, kalaupun Marquez ini dalam tanda kutip menuntut atau berkeinginan punya motor spek pabrikan di tahun depan GP25, ya itu adalah suatu keinginan yang gue anggap sebagai hal yang lumrah gitu, karena dia bisa menunjukkan dengan GP23 dia bisa tetap kompetitif, dia bisa tetap masuk podium, apalagi kalau nanti dibekelin motor yang speknya spek pabrikan. Tentu Pecco, Jorge Martin ini bisa dengan mudah dia saingi gitu. Bahkan untuk memperebutkan podium satu bukan bukan hal yang sulit lagi gitu buat seorang Marc Marquez. Nah, tapi kalau kita mengingat lagi pernyataan Ducati soal kemungkinan akan adanya GP25 tambahan di 2025, itu sedikit mengecilkan harapan kayaknya ya, Drin ya. Karena kan Ducati hanya akan mensuplai 4 motor aja, yaitu 2 di Ducati Lenovo pastinya, dan 2 ke Prima Pramac Ducati sebagai user daripada Ducati Desmo Sedici yang paling loyal, udah sebagai tim satelit yang paling lama nempel sama Ducati, ditambah juga mungkin ada klausul-klausul tertentu yang bikin Prima Pramac Ducati ini punya hak eksklusif untuk mendapatkan GP25. Nah, apalagi kemarin hari Jumat, manajer tim Pramac itu uh, Gio Borso bilang kalau uh, udah ada kesepakatan resmi nih dari Ducati kalau pemegang hak untuk GP25 di tahun 2025 mendatang ya jatuh ke Pramac gitu. Jadi kemungkinan untuk tim lain atau tim satelitnya Ducati untuk mendapatkan GP25 itu seakan udah sirna. Tapi kan itu pernyataan dari Prima Pramac Ducati. Kita belum dengar secara pasti lagi akankah ada perubahan nih dari Ducati untuk ngasih spesial treatment buat Marc Marquez bisa dapat GP25. Ya, harapannya karena Marc Marquez ini bisa unggul, bisa kompetitif, ya ada hadiah gitu ya. Karena kan kalau nggak salah dari Dorna Sport ya sendiri nggak ada aturan tertulis untuk membatasi motor-motor mana aja yang akan dipakai oleh pembalap MotoGP selama tim pabrikan bisa memberikan hal tersebut. Kayak gitu sih, Drin. Jadi hal yang wajar kalau Hmm. misalnya Marquez minta hal tersebut. Kalaupun tidak, mungkin ada cara lain yang akan diberikan oleh Ducati untuk seorang Marc Marquez supaya tetap kompetitif. Karena kabarnya Marc Marquez akan tetap dipertahankan oleh Ducati gitu. Entah di mana timnya saat ini. Gitu, Drin.
Oke, nah tadi itu juga sebenarnya gue ini ya sempat baca juga di MotoGP Italia ini di Mugello kalau katanya sporting direktur Ducati yaitu Mauro Grasili ketika ditanya gitu ya soal apakah GP25 ini akan ada 5 motor di tahun 2025 sebenarnya si Grasili juga bilang belum ada pembicaraan seperti itu juga belum ada pertimbangan seperti itu gitu Bi. Nah sementara itu waktu kemarin juga apa namanya media Italia ya Gazzetta della Sport ya dia bilang kalau misalkan Jorge Martin ini udah gitu ya sebenarnya udah ditunjuk sama Ducati untuk menjadi rekan satu tim Peko Bagnaia gitu ya. Tapi ini masih simpang siur, masih belum ada kepastian dari Ducatinya sendiri dan belum ada pengumuman kan sebenarnya dari di Mugello ini. Tapi kalau misalkan memang santer terdengar Martin akhirnya ke Ducati gitu kan. Terus kemudian juga Marc Marquez kemarin juga sempat tuh bilang kalau dia sudah menutup pintu gitu ya untuk Pramac Ducati dan dia bilang juga Pramac sebenarnya bagus-bagus aja tapi nggak ada opsi untuk dia ke sana gitu. Nah, alternatifnya apa Bi? Ketika nanti misalkan apakah memang GP25 ini akan ada 5. Terus kalau misalkan cuma ada 4 gitu, nggak ada apa namanya ketersediaan buat Marc Marquez gitu. Apakah Marc Marquez akan tetap di Gres ini? Kemudian apakah ada pilihan lain kayak KTM dan juga Aprilia gitu ya? Gimana Bi? Oke, ini menarik banget sih, isu ini emang lagi santer banget selama pekan di Mugello, di mana kan sebelumnya kita dengar di Mugello itu akan jadi lokasi pengumuman tim Lenovo Ducati buat memperjelas status siapakah yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di musim 2025. Ada dua nama yang paling kuat, memang ada Jorge Martin dan juga ada Marc Marquez. Nah, tapi ternyata diakui oleh Ducati bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan di Mugello. Ini entah ini ditunda atau sebelumnya isunya ini muncul dari orang-orang di sekitar Ducati sendiri sehingga akhirnya pengumuman di Mugello ini terkesan dibatalkan ataupun ditunda. Tapi yang pasti adalah tetap ada isu-isu yang bermunculan selama di Mugello. Kayak misalnya di hari Kamis kan ada apa namanya press conference juga yang diberikan. Ada Jorge Martin di sana bicara, ada Marc Marquez juga di sana bicara yang tadi Sadrina bilang soal menutup pintu untuk Pramac Ducati gitu ya. Nah, tapi ada hal lain yang masih beredar dari hari Kamis, Jumat sampai di hari Sabtu kemarin, Rin. Jadi di hari Kamis memang kan Jorge Martin bilang sudah ada pendekatan ataupun komunikasi yang dilakukan dengan pihak Ducati, walaupun belum ada penandatanganan yang jelas yang dilakukan, tapi kata Martin obrolannya positif gitu. Jadi ada Martin menunjukkan apa namanya seolah ada titik cerah buat dia mengisi Lenovo Ducati gitu. Tinggal nanti diupdate seperti apa. Nah, tapi ada juga di situ momentum Marc Marquez yang bilang kalau ada penawaran dari Pramac atau mungkin dari Ducatinya untuk tinggal untuk Marquez akhirnya bisa memilih di Pramac dengan harapan bisa dapat motor yang lebih kompetitif yaitu GP25. Tapi dengan sigap gitu Marquez bilang bukan opsi utama gitu kan di Prima Pramac. Nah, tapi di hari Jumatnya Drin ternyata ada pertemuan antara Marc Marquez dengan owner dari Prima Pramac Ducati yaitu Paolo Campinotti, di mana di situ katanya Marquez ketemu secara hangat, ngobrol juga apa namanya cukup positif, banyak senyum ditebarkan katanya. Jadi mungkin entah ini ada rekonsiliasi ataukah ini ada aksi bujuk membujuk atau rayu merayu bahwa eh, tetap akan ada potensi Marc Marquez untuk ke Prima ataupun tidak gitu. Jadi ini masih apa ya? Kita masih jadi tanda tanya sih buat kita. Eh, karena omongannya Marquez sebelumnya yang menutup opsi untuk Pramac kan disampaikan dari Kamis. Pertemuan dengan CEO Prima Pramac dilakukan hari Jumat. Siapa tahu nih setelah hari Jumat tersebut ada hal yang berubah gitu. Tapi setelah dikonfirmasi juga ke CEO Prima Pramac, ke Paulo Capinotti sendiri setelah pertemuan dengan Marquez, dia bilang gini, ke, untuk hal pembicaraan dengan Marc Marquez kita masih akan menunggu hasil seperti apa, tapi Tamak akan menunggu keputusan dari Ducati karena Ducati yang akan memilih dan menentukan semua. Jadi gimana ya? Kita kayak masih ditaruh di sebuah jembatan yang kita bisa nengok ke kanan, bisa nengok ke kiri, dan kalau kita jatuh ke kanan ataupun jatuh ke kiri hasilnya masih kayak masih sama-sama aja di situ gitu. Jadi apa? Belum bisa ketebak apakah Marc Marquez ini akan memilih ke Prima Pramac ataukah tetap di Gres ini. Nah,
memang kalau misalnya dia pindah ke Prima Pramac akan ada keunggulan sendiri, yaitu ya dapat motor GP25 jikalau memang jatah dari Ducati tetap 4 motor. Tapi kalaupun dia ternyata nggak memilih Prima Pramac, dia akan tetap di Gresini dengan asumsi masih pakai motor bekas tahun ini gitu ya, GP24 yang ternyata dipakai Pecco pun sama dipakai Jorge Martin cukup kompetitif. Nah, tinggal nanti seperti apa pertimbangan-pertimbangan dari Ducati, negosiasi yang dilakukan juga dengan Marc Marquez seperti apa, kita akan tetap menunggu. Nah, kalau gue sendiri sih belum bisa menganalisa lebih jauh karena masih masih dinamis semuanya. Tapi kalau di hati ataupun di secara apa namanya, secara look, pengennya Marquez tetap ada di Gresini ini bersama Alex Marquez sih. Kalau misal ke KTM sendiri, eh, kemarin kan memang ada isu ya, dia datang ke hospitality, tulisannya Red Bull gas-gas gitu. Tapi ternyata setelah itu ramai, isu bahwa Marc Marquez sedang melakukan pembicaraan dengan KTM, ternyata itu hospitality buat Red Bull karena kan uh, apa namanya, Marc Marquez sendiri disponsori oleh Red Bull gitu. Nah, tapi sudah dibantah sama pihak KTM sendiri kalau yang akhirnya masuk ke KTM kan sudah diresmikan, yaitu Pedro Acosta dan juga Brad Binder. Nah, untuk di gas-gasnya sendiri, sampai saat ini memang belum ada arah menuju ke sana atau menduetkan Marc Marquez dengan Alex Marquez adanya di gas-gas karena sampai saat ini peran Jack Miller juga masih dibutuhkan oleh KTM, walaupun diturunkan ke gas-gas nanti ini belum belum firm ya, belum confirm, tapi KTM bilang Jack Miller masih akan dipertahankan di pihaknya, entah itu jadi pengembang di luar tim balap ataupun dipindahkan ke gas-gas sendiri. Jadi ini semua masih dinamis, kita masih menunggu seperti apa nanti ke depannya. Gitu, Dream. Iya. Nah, kalau waktu kemarin kan sebenarnya juga sempat terdengar ya, kalau misalkan si Marc Marquez ini sempat ke KTM gitu ya. Terus udah gitu juga ada pembicaraan kalau misalkan dia mau ke KTM tapi juga dia mau bawa adiknya gitu ya, Alex Marquez. Nah, ini juga masih harus dikonfirmasi juga ya apakah ya isu-isu ini bakal seperti apa. Tapi kayaknya waktu kemarin juga udah di itu ya dia udah di apa namanya udah dikonfirmasi bahwa itu belum ada pembicaraan lebih lanjut ya kan Betul. sebenarnya. Iya, manajer tim KTM Francesco Guidotti bilang kalau memang ada impian dari KTM untuk mentandemkan bukan bukan Marc Marquez dengan Alex Marquez, tapi Marc Marquez dengan Pedro Acosta di tim Red Bull KTM Factory sendiri. Tapi itu adalah impian jangka panjang, bukan dalam waktu dekat karena sampai saat ini uh, Francesco Guidotti bilang kalau KTM masih punya aset-aset yang bagus. Ada Pedro Acosta, ada Brad Binder, terus juga Mhm. ada Jack Miller, walaupun saat ini prestasinya sedang menurun, tapi dia masih punya potensi. Ditambah juga masih punya test rider yang bagus, ada Dani Pedrosa, lalu juga punya cadangannya, yaitu ada Paul Espargaro, yang menurut KTM saat ini figur Marquez itu belum terlalu penting untuk bisa masuk ke kubu mereka. Walaupun Marquez adalah figur yang besar, figur yang akan mendongkrak nama mereka, tetapi memang setelah mereka berbincang juga Marquez menyatakan nubuatnya untuk tetap berada di Ducati saat ini karena dia merasa adaptasinya di Ducati cukup berhasil, penerimaan tim dari Ducati sendiri baik dari Gresininya lalu juga dengan orang-orang besar di Ducati mulai dari Dalinya lalu juga ada Claudio Domenicali CEO Ducati itu benar-benar welcome sama Marquez sehingga Marquez kayak masih butuh waktu untuk kembali menjajal Ducati di musim 2025. Tapi timnya mana? Ini yang masih harus dicari tahu dan juga dikonfirmasi. Gitu, Dream. Nah, Bi, kalau kita lihat, ini meskipun ada kedatangannya Marc Marquez di Gresini, ini bukan cuma membuat Gresininya aja yang bagus gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat, ini sponsor-sponsornya Gresini, terutama dari sponsor-sponsor Indonesia tuh kayaknya terlihat gitu ya. Ada beberapa sponsor gitu ya, kayak Antangin, kemudian juga ada MS Glow, kemudian apa ya, kalau misalnya Gresini itu kan dia Kemenparekraf ya. Nah, Betul. kalau Aldi melihatnya gimana nih kalau terkait dengan sponsor? Apalagi nanti kalau misalkan si Mark Marquez mungkin nggak lagi di Grace ini gitu. Apakah seperti apa ke depan dia sponsor ini? Itu Arvin. Nah, bisa dibilang Marquez itu adalah salah satu bintang di MotoGP yang saat ini punya nilai marketing paling tinggi gitu. Setelah era Valentino Rossi, belum ada lagi rider di grid MotoGP yang sekarang yang saat ini aktif ini bisa menyaingi Marc Marquez. Walaupun Pecco Bagnaia ataupun Fabio Quartararo dan juga Juan Mir ini sudah menyabet gelar juara dunia, tapi nilai marketnya tuh belum sebesar Marc Marquez. Saat ini nilai transaksi Marc Marquez adalah menjadi yang paling tinggi secara value, baik itu personalnya, lalu juga dari sponsor-sponsornya.
dan lain sebagainya gitu dari iklan dan segala macam. Nah, kalau andaikan nanti Marc Marquez tidak di Grace ini, tentu ini akan ada kesepakatan tersendiri ya dari pihak Marc Marquez dan juga manajernya serta dengan tim barunya nanti gitu. Karena kalau di MotoGP ataupun di Formula One kita lihat untuk bisa masuk ke sebuah tim atau kerjasama dengan suatu tim, ini memang harus ada kontrak-kontrak yang memang memperhatikan yang namanya sponsor gitu. Karena kan sponsor itu ada yang menempel dengan tim, ada yang menempel dengan figur dari pembalapnya sendiri. Nah, tinggal nanti lihat value siapa yang paling besar, dia yang tentu punya nilai tawar lebih tinggi. Nah, akan seperti itu sih gitu. Nah, kalau misalnya dia Marc Marquez masih di Gresini, tentu kan sponsornya masih akan tetap seperti yang ada sekarang. Karena Gresini sendiri kita lihat sponsor-sponsor yang dari luarnya gitu yang apa brand global tidak begitu banyak. Mayoritas dari Indonesia seperti yang tadi Satria bilang sehingga tidak akan mengganggu brand besar yang sudah menempel dengan diri Marc Marquez sendiri. Nah, beda halnya kalau Marc Marquez nanti harus ke Lenovo Ducati, andaikan seperti itu gitu ya. Itu kan Lenovo Ducati disponsori oleh Monster Energy. Itu sebuah brand besar dan tentu kontraknya juga besar untuk dua tim dan juga untuk satu nama Ducati sendiri. Sedangkan Marc Marquez seperti yang kita tahu itu punya Red Bull yang menempel sama dirinya dan pasti juga punya nilai yang fantastis. Apalagi Marc Marquez di garis ini sekarang kan kabarnya nggak digaji. Jadi pendapatan Marc Marquez selama berkiprah di MotoGP ataupun di garis ini ya dapat dari sponsor-sponsor pribadinya seperti itu. Ya tentu ini nantinya harus dikembalikan lagi ke Marc Marquez dan juga manajer serta tim yang nantinya akan menampung. Nilai tawar siapa sih yang paling tinggi gitu. Tapi kalau kita ngelihat apa namanya personal brandingnya lalu tim marketingnya kayaknya Marc Marquez yang bisa menutupi itu semua dan juga bikin para tim-tim yang artinya akan dia datangi ini tanda kutip mengalah kayak gitu. Kalau gue sih memandangnya gitu sih, Drit. Ya, ngomong-ngomong personal branding ya juga si Marc Marquez ini kayaknya apa ya punya komunikasi tersendiri gitu Bi. Nah, kalau misalnya kita lihat itu dari awal dari musim ini kemudian sampai sudah 7 seri ini gitu, itu sangat-sangat berbeda gitu dibandingkan dengan komunikasi Marc Marquez ketika berada di Honda gitu ya. Nah, kalau di Gresini yang saat ini itu si Marc Marquez tuh benar-benar kelihatan happy banget, ceria banget beberapa kali dia joget-joget terus gitu ya. Ini kan brandingnya sesuatu yang memang benar-benar gitu ya dan membuat kayaknya dia selalu menjadi apa ya, jadi perhatian gitu banyak Yes, orang. daya Itu tarik tidak ya. mungkin salah satunya gitu ya. Iya, apa ya? Kita masih masih belum bisa menemukan figur seperti Marc Marquez di pembalap-pembalap lain gitu. Kita terakhir bisa merasakan orang yang euforinya sebesar Marc Marquez ya nggak bisa dipungkiri itu kita di zamannya Valentino Rossi. Nah setelah eranya Rossi ya Marc Marquez ini dan sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Kalaupun ada itu hanya di beberapa seri aja. Kayak misalnya tadi kita di seri Italia ya tentu sebagai home race-nya orang-orang Italia nama Pecco dan juga Bastianini yang diagung-agungkan sehingga nggak heran kalau misalnya tadi tumpah ruah seperti itu gitu. Tapi eh, kita nggak bisa pungkiri di hampir semua sirkuit di hampir semua negara pasti selalu ada yang namanya fanbase Marc Marquez sendiri dan bahkan kalau pas kita lihat di gelaran MotoGP pertama kali di Mandalika di 2022 kemarin kita tanya sama Presiden Jokowi jagoin siapa Pak? Jawabannya Marc Marquez gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkiri Marc Marquez ini besar banget, superstar banget. Dia bisa dibilang the next God ya selain setelah eranya Valentino Rossi. Karena Valentino Rossi God di eranya dia, sedangkan Marc Marquez God di eranya MotoGP saat ini gitu. Jadi kalau gue bilang um, ya nggak ada yang bisa menandingi Marc Marquez lah ya secara market dan sehingga Marc Marquez itu bikin iklim MotoGP saat ini setelah dia keluar dari Honda itu semakin seru. Benar kata Sadira tadi, semenjak awal musim atau bahkan pramusim di akhir tahun 2023 lalu pada saat sesi tes motor gitu ya, kita udah lama banget nggak lihat mukanya Marc Marquez sumringah yang dia ngasih kayak kayak gitu kayak kode ini bagus dan di awal musim juga dia bagus banget sampai dia happy bisa naik podium walaupun posisi kedua dia jogetnya kayak pemenang gitu dan bahkan juara satunya ketika ketika para pemenang juara satunya kayak Jorge Martin ataupun Pecco menang pun orang-orang tetap teriakin nama Marquez dan Marquez yang selalu berpesta ataupun party gitu Drit gitu sih kalau gue melihatnya sih. Iya, meskipun tadi ya kalau misalnya gue lihat sebenarnya apalagi di Italia gitu ya di Street Mugello, kalau nggak salah itu sebenarnya penonton-penontonnya si di Italia ini sempat juga kayak
nyorokin Marc Marquez sebenarnya. Karena kan memang ya ada clash antara Rossi dan juga Marc Marquez waktu dulu gitu. Dan ini juga menjadi perhatian si Peko gitu. Waktu kemarin juga Peko sempat bilang sebenarnya dia juga agak kecewa dan sebenarnya dan dia pengen bilang tuh ke fans-fansnya yang ada di Italia gitu. Jangan nyorakin Marquez gitu ya. Jadi suportif, kemudian juga saling respect gitu antara rider, menurut dia juga sangat-sangat dibutuhkan kayak gitu. Nah, Bi, Iya sih. untuk next race-nya di Belanda ya, GP Belanda di Asen, bulan, oh ya, di sirkuit Assen, Belanda, kemudian 30 di Juni ya kalau nggak salah ya. 30 Juni, betul. Nah, Oke. kalau dari Albi, seperti apa prediksinya? Oke, sebelum memprediksi biasa kita kan ngebahas histori statistiknya seperti apa. Kita lihat yang paling deket deh 3 tahun terakhir kan. Biasanya kan kalau di episode-episode sebelumnya kita 5 tahun terakhir gitu. Nah di 3 tahun terakhir ini di 2021 yang menang di Asen itu adalah Fabio Quartararo. Emang di saat musim-musimnya Fabio bersama Yamaha lagi jaya-jayanya. Lalu di 2022 itu Pecco. Di 2023 Pecco lagi karena sirkuit Asen itu termasuk salah satu sirkuit yang apa namanya cukup bisa dirasakan oleh Ducati karena kalaupun ada cornering banyak cornering termasuk fast corner yang memang kalau Ducati di sirkuit-sirkuit dengan fast corner ataupun banyak straight ini menunjukkan keunggulan yang luar biasa. Nah, dengan adanya data-data statistik ini di 2024 gue melihat dan memprediksi bahwa Pecco akan bisa mendominasi di Asen. Nah, untuk siapa aja podiumnya, prediksi gue adalah jeng 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 jeng. Pecco bisa memimpin jalannya balapan dan bahkan bisa menjadi podium pertama. Nah, untuk kedua ketiganya, gue melihat ada potensi dari seorang Pedro Acosta. Pedro Acosta dengan KTM RC16-nya yang punya karakter kenceng juga, ini bisa menaklukkan Asen. Karena kita ngelihat di 2023 itu Brad Binder pakai KTM bisa ke depan walaupun kalau nggak salah nggak gagal finish karena jatuh gitu, tapi tetap dia bisa tercepat di sana. Dan untuk posisi ketiganya gue akan pasang nama Marc Marquez. Marc Marquez akan selalu gue tempatkan di podium di sampai separuh musim 2024 ini. Kalau gue gitu, Drin. Kalau lu gimana kira-kira prediksinya? Kalau gue tetap ya sama, tiga nama teratas Hmm. itu pasti Peko Bagnaia, Jorge Martin, sama Marc Marquez gitu ya. Nanti ya pokoknya Oke. ketiga pembalap ini gue yakin berada di depan. Tapi kita juga belum tahu juga. Kita lihat juga apakah kayak misalkan dari Pedro Acosta, dari KTM atau Aprilia, Maverick Vinales juga mungkin punya kesempatan juga di MotoGP Dutch ya atau MotoGP Belanda Ya, 2024 gitu. benar-benar. Oke. Apalagi Maverick Vinales Hmm. 2019 itu juara di Asen. Dia punya Hmm. track record bagus di Asen dengan Aprilia dan bukan hal yang nggak mungkin nanti dia bisa menang lagi. Tapi kalau gue tetap 3 nama tadi. Peko banyak ya, Pedro Acosta, Marc Marquez. Oke, oke, kita lihat nanti gimana prediksi Albi, apakah mendekati atau pasti sama seperti yang Albi prediksi gitu ya di MotoGP Belanda di tanggal 30 Juni 2024. Oke, gitu dulu Amin. teman-teman. Sekarang ngobrol-ngobrol bersama Albi, nanti kita akan balik lagi untuk ngobrol di MotoGP Belanda tanggal 30 Juni 2024. Bye-bye. Forza Ducati!